Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dalam sesi pembelajaran kimia. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membicarakan atau membahas tentang persamaan reaksi. Apa itu persamaan reaksi? Oke, kita berawal dari sebuah asumsi bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita mereaksikan suatu zat atau mencampur suatu zat yang dimana akan terjadi reaksi kimia. Dan reaksi tersebut ya seperti kita contohkan seperti ini. Ada bentuk penataan ulangnya dari atom-atom yang terlibat dalam reaksi sehingga menghasilkan produk baru atau zat yang baru. Seperti ada propan atau kompor gas yang isinya adalah C3H8 bereaksi dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Mungkin gambarannya seperti ini ya, ditambah dengan menghasilkan energi panas yaitu berupa api. Tentu untuk mengkomunikasikan hal yang seperti ini sangat sulit ya. Maka perlu ada suatu persamaan yang simpel dan mudah dimengerti. Nah, muncullah di sini adalah istilah persamaan kimia atau persamaan reaksi. Yaitu sebuah persamaan yang menyatakan kesetaraan jumlah zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia dengan menggunakan rumus kimia. Tidak lagi menggunakan yang seperti yang tidak semua orang mudah memahaminya. Oke. Dalam bagian-bagian persamaan reaksi ada namanya zat bereaksi, zat produk, dan ada yang arah reaksi dengan tanda panah. Kemudian dalam menggambarkan suatu reaksi juga kadang-kadang diucapkan atau diverbalkan. Sebagai contoh begini, nitrogen direaksikan atau bereaksi dengan hidrogen menghasilkan amoniak. Itu adalah bentuk persamaan yang menggunakan perkataan. Tetapi tidak mudah untuk memahami itu, dan lebih mudah akan memahami jika menggunakan simbol, persamaan simbol. Seperti ini. Jadi, satu molekul unsur nitrogen atau N2 dalam bentuk gas direaksikan atau bereaksi dengan 3 molekul unsur H2 atau hidrogen dalam bentuk gas menghasilkan 2 molekul NH3 dalam bentuk gas. Ini dalam bentuk persamaan simbol, artinya melibatkan atau sudah menggunakan rumus-rumus kimia. Baik, untuk lebih memudahkan pemahaman kita secara utuh, dilihat gambaran tentang bagian-bagian dalam persamaan reaksi kimia. Di sini ada namanya reaktan, ada produk yang dipisahkan dengan tanda panah, ya, yang diartikan sebagai menghasilkan. Ada angka 2, 3, ada 1 di sini, ada 3, adalah koefisien, yaitu menyatakan jumlah molekul atau atom bereaksi maupun produk yang menyatakan seperti itu. Kemudian ada Al, H2SO4 dan sebagainya. Ini adalah rumus kimia. Oke. Kemudian ada indeks, ada H2, ada angka 2 kecil, 4, ada angka 2 pada Al. Itu menunjukkan indeks atau tikalas untuk menyatakan jumlah atom yang ada dalam senyawa tersebut atau dalam molekul tersebut. Kemudian juga ada simbol S, I, Q, kemudian G, itu untuk menyatakan wujud zat yang terlibat, menerangkan wujud zat yang terlibat dalam reaksi tersebut. Ini penggambarannya. Dan ada tanda plus di sini, dibaca dengan bereaksi dengan, diartikan bereaksi dengan, dan tanda panah dibaca dengan membentuk atau menghasilkan. Itulah bagian-bagian yang mungkin akan memudahkan kita untuk menggambarkan secara simpel dan mudah, komprehensif, menyeluruh tentang proses reaksi kimia atau perubahan kimia, di mana terbentuk zat baru yang memang betul-betul baru dibandingkan dari zat awalnya. Dan jumlah atau massa zat sebelum dan sesudah reaksi ini harus sama mengikuti kaidah dari hukum kekekalan massa oleh Anthony Laurent Lavoisier. Untuk bagaimana hal itu terjadi, ya lihat dari koefisien ini adalah indikasi atau indikator suatu reaksi itu atau suatu persamaan reaksi tadi setara atau belum setara, dilihat dari angka koefisiennya sehingga dia menjadi suatu perbandingan koefisien. Baik, mudah-mudahan untuk yang penyetaraan reaksi kimia akan kita bahas pada video berikutnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.